Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Selamat malam. Baiklah, kelompok kami dalam pertemuan di virtual ini, kami akan melakukan simulasi GLP menggunakan Labstar. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asminta Brutu, dan teman-teman saya ada Ajla Evinia Panggabean, Lingga Hana Sofia, dan Jessica Panggabean. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari GLP. GLP atau Good Laboratory Practice adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin atau pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional maupun internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Nah, saat ini kita akan melakukan simulasi GLP tersebut menggunakan labster.com, di mana kita akan belajar etika ketika berada di lab, benda-benda apa yang boleh dan benda-benda apa yang tidak boleh dibawa, bahan-bahan apa yang berbahaya, dan apa yang harus kita lakukan jika terjadi insiden. Jadi kami harapkan semua teman-teman dan kami harapkan perhatian dari Bapak Ibu untuk memperhatikan kami saat melakukan Pertama sekali kita harus mengklik continue untuk memulainya. Pertama sekali kita harus memakai baju lab terlebih dahulu. Setelah itu kita harus menggunakan kacamata lab untuk menjaga keamanan dari bahan-bahan berbahaya untuk mata. Setelah itu kita membuka pintu menuju laboratoriumnya. Di dalam laboratoriumnya memiliki seperti ini. Pertama sekali kita harus membersihkan alat-alat laboratoriumnya.
Okay. Turn off the Bunsen burner flame. Matiin itunya. Yes, api-api itu. Enggak, jangan jelasi ke aku nih ya. Jelasi pura-pura ke orang. Udah apa-apa. Oke. Oke, kemudian Menggunakan Okay. sarung tangan. that you should never bring. Kita klik barang yang nggak akan pernah kita bawa, yang tidak seharusnya kita bawa ke laboratorium. Di situ ada Coca-Cola. Kita tidak boleh membawa makanan ke dalam laboratorium. Lalu di situ ada tas. Ada tas juga tidak boleh kita bawa ke laboratorium. Sih, nggak jadi kita kayak ini katanya masih ya terima jadi. Oke. Pipetnya itu kita masukin ke pipet tip, lalu kita masukin ke indikator liquid, lalu kita letakkan ke atas cairan yang tumpah. Oke, continue. Continue. Lalu kita letakkan lagi pipetnya. Continue aja kan. Klik ke botol dan wow. Lari, kita harus lari. Segera mencari pertolongan pertama. larinya. Karena wow. Jika kita terlambat untuk melakukan pertolongan pertama pada suatu insiden, jika seperti tadi cairan beracun kita terkena mata kita, maka kita akan mengalami kebutaan jika tidak langsung diberikan pertolongan. Ayo kita coba lagi. Inilah yang harus kita lakukan saat kita terkena cairan tadi, namun jika kita terlambat, kita akan mengalami kebutaan tersebut. Yes, benar sekali. Kita harus lari. Segera mencari pertolongan pertama. Larinya. Karena wow. Jika kita terlambat untuk melakukan pertolongan pertama pada suatu insiden, jika seperti tadi cairan beracun kita terkena mata kita, maka kita akan mengalami kebutaan.
Jika terjadi kebakaran, apakah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan? Nah, karena CO2 is freezing, so continue. Apa yang pertama kali setelah terjadi kebakaran di lab, let's prepare. Kita harus memberitahukan dari lab. You can always lower the lab pad and have a look at her again. B. She is not dressed properly for working in the lab. Lucy kelihatannya tidak memenuhi etika berpakaian ketika berada di lab. Continue. Sekarang kita akan mengklik apa saja yang harusnya tidak dikenakan Lucy. Pertama, rambutnya. Klik rambutnya karena harusnya rambut yang panjang itu diikat. Kemudian kacamatanya. Ya, kalungnya juga nggak boleh. Karena di saat di lab kita tidak boleh menggunakan aksesoris. Karena bisa aksesorisnya itu terjatuh ataupun terkena bahan-bahan yang beracun ataupun mengganggu ketika kita melakukan prosedur kerja di lab. Continue. Lalu bajunya, dia tidak menggunakan baju lab. Kemudian roknya. Karena seharusnya kita menggunakan bawahan yang panjang agar kaki kita terlindungi dari bahan-bahan kimia. Dan yang terakhir, sandalnya. Karena seharusnya kita menggunakan sepatu yang tertutup agar ketika bahan kimianya terjatuh tidak akan melukai kaki kita. Sendal. Oke. Dan yang terakhir, kita take off your lab coat and sebelum kita keluar dari lab. Continue. Yeay, sekarang sudah selesai. Begitulah kita sedang berada di Oke, sekian dari presentasi kami, di mana kami telah menunjukkan bagaimana etika kita berada di lab. Akan kami ingatkan kembali bahwa ketika kita memasuki lab, kita harus menggunakan atribut seperti baju lab, sarung tangan,
pelindung mata, ataupun jika perlu kita harus menggunakan masker apabila kita menghadapi bahan-bahan kimia yang berbahaya. Lalu pesan dari kami, anggap semua bahan-bahan ataupun benda-benda yang ada di laboratorium itu berbahaya. Lalu jangan membawa makanan ataupun hal-hal yang tidak diperlukan saat melakukan prosedur kerja yang ada di lab. Dan di saat melakukan prosedur kerja, kita harus melakukan dengan hati-hati agar kita semua selamat. Dan sampai sekian, sampai kami. Terima